Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin saya mewakili mengucapkan salam hormat, terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz Agam, Pak Ahmad, dan Bang Ustadz Diansah, serta saudara-saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan anugerahnya kita semua masih diberikan umur yang barokah, kesehatan lahir dan batin. Amin. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara syukuran selamatan tempat dan perusahaan PT Bumi Abu-Abu atau Bumi Manajemen. Maaf ya, kegiatan hari ini dan kegiatan selanjutnya kita diberikan kesuksesan. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahman. Alam al-Quran. Khalaqal insanu 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Al-azizul ghafar. Muqawwiyul laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa habibu wa khalilu. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man insani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama segala puja-puji syukur kita panjatkan hadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat kasih sayang cinta kasihnya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari menjelang sore ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermunajat, beraudiensi, bertatap muka dan jumpa pandang dengan sahabat-sahabat kita semua yang ada di PT Bumi Abu-Abu dan juga rekan-rekan yang dari Pak Ahmad ya dan sebagainya. Salawat salam juga tak lupa kita haturkan setinggi-tingginya kepada junjungan besar kita Kanjeng Nabi Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan syafaat baik diri kita, keluarga, sahabat, tetangga dan semesta. Amin. Sampai akhir zaman. Pertama-tama saya kalau dipanggil Ustadz itu saya bingung juga nih ketua. Ya, tempo-tempo waktu saya ada di komunitas seperti ini, tempo-tempo waktu saya ada di komunitas yang begajulan. Karena sudah menjadi bagian dari tugas saya, sehingga saya selalu tidak mau melabalisasi diri saya itu dengan seorang ustadz. Malu juga. Nama saya sebenarnya itu bukan Agam Pamungkas Lubah. Nama saya itu Maulana Kamaluddin Rushdin Ahmad Lubah Sidik. Jadi itu nama asli saya berdasarkan di KTP. Cuman terlalu berat bagi saya untuk menyandang nama dan predikat itu, maka biarlah orang yang mengetahui nama saya Agam Pamungkas Lubah. Tapi sebenarnya hal itu saya rahasiakan karena berkaitan dengan perilakunya saya sehari-hari ini yang belum benar di mata diri saya dan mungkin juga sebagian mata orang lain. Sehingga saya lebih senang orang memanggil saya dengan abang, tapi tidak melarang juga kalau orang memanggil saya ustadz, memanggil saya om, asal dengan panggil saya kakek karena saya belum punya cucu. Nanti insya Allah ke depannya anak-anak saya perempuan semuanya sudah berkeluarga dan saya siap dipanggil dengan opa. Jadi alhamdulillah pertama-tama kali saya mengenal ketua kita ini, Bang Adit ini bukan baru kemarin sore. Beliau juga sudah berjalan seiring dengan berdirinya proses Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan ini. Cuman pada saat itu beliau kan masih anak bawang tuh,
ikut-ikut mencermati, melihat dan mengamati dalam posisi itu. Berjalannya dengan waktu, saya tahu pergerakan beliau aktif juga di semua lini, baik di media, di pers, dimanapun semua beliau ada, dan alhamdulillah sampai terbesit kabar sana bahwasanya beliau juga duduk dalam struktur kepengurusan Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan pada saat itu. Lama saya tidak berkomunikasi dengan Bang Adit, dan alhamdulillah sampai suatu ketika Pak Ketua kita ini datang ke rumah dengan teman-teman membawa sebuah berita baru yang update bagi saya bahwasanya sudah berdiri PT Bumi Abu-Abu ini nih. Dan saya sangat menyambut dengan gembira karena kenapa? Saya merasa apa yang menjadi upaya panjang yang dilakukan sama Bang Adit ini membuahkan sebuah hasil. Mendirikan sebuah komunitas, apalagi sebuah PT ataupun CP itu bukan perkara yang mudah, Pak. Apalagi Tangsel di tengah kota yang terus bergerak maju dan majemuk ini, memang tidak mudah. Kita harus bersaing di tengah peradaban dan tumbuh kembangnya beberapa ormas, lembaga dan yayasan. Tidak mudah kita meraih simpati pemerintah. Jujur, kita ini kaki kita sebelah berada di tangan masyarakat, tapi sebelah kakinya kita ini harus berada di tangan pemerintahan. Bila kita mau eksis dalam berbagai urusan kegiatan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan jika Bang Adit main ke rumah dan memberikan sebuah kabar gembira bagi saya, Pak Ustadz, alhamdulillah nanti kita akan sudah ketemu sebuah kantor baru. Dan ini bagi saya ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Tidak mudah dan tidak gampang kita untuk bisa mendapatkan tempat, lokasi di mana itu tidak mengeluarkan biaya banyak, apa mungkin gratis juga misalnya tempatnya di sini nih. Ini sangat spesifik sekali bagi saya. Di tengah banyaknya kepentingan PT, CV, ormas, lembaga dan komunitas yang datang ke saya yang mengatakan ini loh sekret saya, di sini loh ada. Tapi kali ini PT Bumi Abu-Abu datang dengan saya, kenapa saya datang ke sini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, semakin menguatkan dugaan saya bahwasanya insya Allah kedepannya PT Bumi Abu-Abu ini akan semakin maju, terus berkembang dan tetap berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi biar bagaimana juga kita tidak boleh berseberangan. Pemahaman idealismenya saya itu adalah pemahaman individu itu Pak Ahmad, Pak Chandra dan teman-teman semuanya. Tapi Bang Adit jangan mencontohi pemahamannya saya, karena Bang Adit sudah masuk dalam suatu lembaga ataupun sebuah PT. Jadi biarlah saya yang liar kemana-mana, karena saya belum terikat dengan satu bergening politik apapun yang ada. Dan saya berharap PT Bumi Abu-Abu ini menjadi barometer buat pergerakan seni, budaya dan sejarah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Selama ini yang muncul itu kan adalah CV ataupun orang-orang yang duduk dalam kepengurusan CV dan PT itu bukan orang-orang yang fokus kepada pengembangan seni dan budaya dan sejarah itu. Tapi dengan melihat latar belakang dia Bang Adit, rasanya tidak ada hal yang perlu saya pesimis. Kedepannya berkolaborasi, tinggal Bang Adit aja yang tinggal meramu kegiatan mana yang akan kita menjadikan leading sektor pergerakan kita ataupun nilai profit yang paling utama, kemudian mana yang merupakan blend-blendnya. Saya berharap ya, kedepannya PT Bumi Abu-Abu yang dijadikan plan A itu adalah SSB aja, jadi kedua SSB, seni, sejarah dan budaya. Karena itu yang masih jarang sekali dikelola dengan baik. Kenapa demikian? Karena hampir di semua dinas-dinas yang ada, dalam pengamatan saya dan pengalamannya saya, semua manajemen dikelola oleh orang-orang dalam dan memanfaatkan bendera-bendera dari luar yang notabene-nya tidak konsen dalam persoalan seni budaya dan seni sejarah dan budaya itu. Nah, dengan adanya PT Bumi Abu-Abu ini, saya berharap ke depannya Bang Adit, mungkin karena di sana ada Bunda Lista, kemudian juga ada Pak Ahmad juga di sana. Jadi saya berharap informasi-informasi dari dalam itu, dari pemerintahan itu bisa kita gali lagi supaya saya ambil sebuah contoh begini, Tangsel kreatif itu tuh bukan Tangselnya bukan Hilmi ya, Hilmi Tangsel Foundation itu luar biasa itu anak muda itu tuh. Artinya dia sudah bisa membidik pasar, tapi dia tidak korek pasarnya kita. Ini Hilmi ini. Ketika dia datang, dia menjadi staf sus, Bang,
Di wali kota itu ada 18 staf sus yang dibutuhkan, yang baru terisi itu baru 13. Masih ada status yang lain. Dan saya mendapat jatah ini di bagian ekonomi kreatif. Saya disuruh di seni budaya Bang, tapi saya masih melihat Abang. Saya paham tentang Abang, jadi saya tidak ambil di bagian itu. Itu juga Imam Mahendra, mereka datang seorang ke saya. Artinya Hilmi itu bantu dia mengemas, dia lebih terfokus kepada urusan-urusan komunitas. Tapi kalau udah persoalan masalah yang menyangkut tentang masalah seni, kebudayaan, itu tidak diperiksa. Berarti ada peluang di dalamnya untuk PT Bumi Abu-Abu ini untuk masuk ke dalamnya. Dan kita harus bedakan brand kita itu, Pak Ketua. Jadi brand kita akan fokus kemana ini? Boleh kita mau bermain kegiatan proyek, tapi saya bilang itu kan masih ada plan A, plan B, plan C. Yang kita akan kedepankan ini yang mana supaya ketika orang mengenal Tangsel Foundation, Tangsel Foundation kita sudah tahu ini dengan gerakan komunitasnya sudah terbaca. Meskipun juga pada dalam pergerakan proyek-proyek misalnya pembuatan halte yang ada desain itu Hilmi semuanya. Tapi Hilmi lebih terfokus brandnya Hilmi itu adalah di Tangsel dengan ekonomi kreatifnya dia itu. Jadi ini yang saya harapkan ke depannya supaya PT Bumi Abu-Abu ini lebih terdengar lagi namanya. Dan alhamdulillah dengan menggandeng kita di Surya Tangsel ini menjadi sebuah cikal awal, cikal bakal bahasanya oh iya PT Bumi Abu-Abu itu udah ada di Bang Agam itu tuh. Misalnya jadi bisa mensuarakan tentang masalah seni, budaya dan sejarah. Nanti kan Bang Adit kan tinggal saya kasih bocoran-bocoran aja kan. Adit masuk ke sana jual aja nama saya mau jual, silakan jual nama saya, itu berkaitan dengan 3 perkara itu, NSB itu. Tapi kalau untuk yang lain-lain jangan jual-jual nama saya tuh. Tapi kalau misalnya Bang Adit mau masuk, misalnya aja mau masuk ke dinas ini dengan topik kegiatan SSB itu, maka siap, asal berkoordinasi dengan saya, Bang, saya akan masuk ini Bang, saya akan bawa nama Abang ya, saya akan bawa serta saya, monggo, silakan. Tapi jangan bawa saya dengan urusan renovasi sekolah ataupun jalan atau gorong-gorong. Jangan bawa nama saya dan Surya Tangsel. Tapi selagi urusan-urusan yang bersentuhan dengan nilai-nilai SSB itu, silakan, semua demi kemajuan Tangerang Selatan. Sebab Tangerang Selatan ini kita tidak bisa bendung, Pak. Tangerang Selatan ini terus bergerak maju dia, baik dari segi sejarah, kebudayaannya, seninya. Bahkan kalau kita tidak mulai dari awal ini, maka kita akan kehilangan identitas wilayah kita. Jadi kemudian maka akan menjadi wajar jika ada stigma-stigma yang dibangun di luar sana bahwasanya Tangerang Selatan itu apa sih kebudayaannya? Nah, ini stigma-stigma yang dibangun ini sebenarnya salah. Kalau stigma itu baru dibangun di tahun-tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20 itu mendusin namanya. Karena lambang daerah Kota Tangerang Selatan atau logo Tangsel itu sudah ada di tahun 2009, di mana di tengah-tengah sana memang Neto itu sudah mencantumkan salah satu produk budaya yaitu rumah kebaya yang menjadi orang bilang rumah Belandongan. Berarti ada nilai sejarah banyak tentang kebudayaan yang digali sama founding father kita. Tidak asal usul aja, tidak asal ceplak aja. Ada sebuah kebudayaan. Tapi kita tidak juga menafikan bahwasanya kawasan kita ini adalah kawasan yang heterogen. Heterogen menjadi sebuah melting pot kebudayaan. Seheterogen apakah kita dibandingkan dengan Jakarta? Yang mana Jakarta itu kalau kita melihat gubernurnya itu mulai dari orang Jawa, orang Sunda, ya kemudian juga orang Manado pernah, orang Cina pernah, sampai sekarang orang Arab, tapi tetap nilai-nilai kearifan lokal itu mereka usung sebagai sebuah identitas sebuah wilayah. Nah inilah yang kemudian ke depannya kalau kita tidak ambil peran, kita tugas besar kita ini kan jangan sampai lahir jiwa-jiwa dan pemikiran-pemikiran primordial. Orang penduduk pribumi juga jangan merasa jumawa juga, karena merasa oh kita sebagai orang pribumi, kita sebagai yang punya wilayah tidak bisa bendung tentang heterogennya Kota Tangerang Selatan ini. Fungsinya kita ini maka merekrut semua dari komunitas culture yang ada, culture dari Kota Tangerang Selatan ini menjadi sebuah warna baru. Karena budaya itu kan perilaku masyarakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dipertahankan terus-terusan. Nah saya menyambut baik dengan ada ide-ide dari teman-teman yang mau mengumpulkan beberapa struktur itu, kita memberikan warna bahwasanya Tangsel ini adalah sebuah kawasan yang heterogen, multi etnis. Jadi dengan demikian
apa yang menjadi pencapaian-pencapaian kita itu berdampak kepada masyarakat. Yang lebih utama lagi, seringkali Bu Airin ngomong apa out of the box dari setiap kegiatan yang kita lakukan itu. Jadi tidak sifatnya seremonial aja, habis acara bubar, selesai. Tapi apa yang bisa berdampak panjang untuk berkesinambungan? Itu apa dampak yang bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat itu. Ini menjadi PR yang besar buat teman-teman semua di PT Bumi Abu-Abu. Saya pikir berharap ridho dan restu Allah, insya Allah kedepannya PT Bumi Abu-Abu ini mendapat sebuah pencerahan, sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya dalam melangkah itu tidak salah dan bisa dapat memberdayakan dan membersamai secara internal teman-teman bisa terberdayakan dan secara masyarakat itu kita bisa berguna. Saya pikir itu dulu ini Mbak Chandra itu apa selanjutnya? Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Agam atas sambutan dalam perusahaan, perkenalan tim dan sambutan oleh pemilik atau owner PT Abu-Abu, Pak Tubagus Ardiansah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ahmad, nasihat kita, sahabat saya, guru saya, Agam Fakultas Sumber. Ternyata nama panjang beliau panjang banget. Penuh makna dan jurusan gitu kan. Ya intinya terima kasih atas kedatangan teman-teman perjuangan ya yang mau dan percaya sama saya untuk membangun bersama-sama PT yang kita komitmenkan dari perjuangan dari nol. Tidak punya apa-apa, tadinya cuma hanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, lalu berlanjut menjadi pelaksana event organizer, wedding organizer, ekspedisi, kemudian dan beberapa jasa lainnya. Nah, sebelumnya izinkan saya mengaturkan permohonan maaf atas jamuan ketidaksiapan kami dan mohon dibukakan ya, dari perjalanan PT Bumi Abu-Abu yang tadinya berdomisili di Sukabumi 2, cuma alhamdulillah diberikan kepercayaan, mendapatkan amanah untuk mengurus, menurut saya ini rumah mewah bersama-sama dengan adik saya. Lihat ya Pak Ahmad, kita bentuk komunitas baru ketua namanya KSTT. Oh iya. Semua tindak tanduk arahnya Ahmad yang atur soal ini. Iya. Alhamdulillah kita diterima mungkin lebih tinggi dari Dewan Kesenian yang Iya, disambut iya. gitu kan. KSTT sudah masuk di dalam kegiatan kedinasan dan itu saya apresiasi banget dengan Pak Ahmad. Kebetulan memang dia backgroundnya memang konsultan di pariwisata, kebetulan beliau salah satu BUMN di Garuda juga BUMN. Kebetulan dari sana akhirnya saya ceritakan dengan keinginan konsep-konsep kita untuk menggelar sebuah acara besar di Kota Jakarta, di mana harapan kita bersama Pak Sandiaga Uno pada saat itu pengen hadir. Lalu di luar rencana ternyata Pak Sandiaga Uno sekarang memakai seragam hijau. Oh, aduh. Baru 5 hari. Iya, iya. 5 hari, 6 hari lah sama hari ini kan gitu. Konstelasi itu jadi berubah total. Akhirnya Iya. kita nggak bisa berharap penuh dengan Iya. Ibu Lista. Nah, kebetulan ada ajudan salah satu alma mater sama saya. Saya sounding ke beliau, coba masuk dari ketua anggota DPRD provinsi. Akhirnya saya soan ke Pak Haji Ruli, ketua Oh, ketua Pemuda,
beliau salah satu tokoh Betawi di Tangerang Selatan. Beliau adalah ponakan Fajar Kasinur. Saya sowan ke beliau, ya, beliau janji mau membantu itu akan merealisasikan keinginan kita untuk mengundang Pak Sandiaga Uno menjadi pembuka, sekaligus beliau sebagai Menteri Pariwisata. Keren. Nah dari situ akhirnya kita motivasi kami terbakar kembali, kemudian kami percaya dengan kemampuan dan kiprah teman-teman yang ada di Bumi Manajemen ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tapi di dalam perjalanan nanti ketua, ketika kita ada permasalahan, mungkin jalan terburuknya akan kita pending lagi acara dalam waktu yang kita undur lagi. Untung aja kita masih di lingkup internal, belum eksternal, karena kita sowan beberapa sponsor, ada yang bisa, ada yang minta undur waktu kedua. Nah di sini satu sisi kegiatan event ini kalau nggak didukung sama finansial, ini akan jadi kekecewaan nantinya. Nah, kami khawatir itu karena ini event perdana ya buat PT Bumi Abu-Abu. Kami nggak mau ambil resiko daripada bikin malu, kemudian kami pending asalkan maksimal. Tapi belum sampai saat ini kami rapat internal belum kami pending. Ya. Nah, selanjutnya kita membuka usaha baru ketua. Kebetulan akan ada jasa ekspedisi. Kebetulan kita ada salah satu pemegang Shopee dan Lazada, kemudian mempercayakan kita untuk ikut ambil bagian di sana. Dari beberapa mekanisme itu kita ikuti dan mudah-mudahan kita itu jalan juga ketua. Jadi nggak pure tentang seni dan budaya, terus setidaknya ini kan menjadi trigger ketua. Selanjutnya mungkin nanti ada tambahan dari Bagus dan Mas Chandra. Mungkin sedikitnya saya ucapkan sebesar-besarnya atas jamuan dan apapun yang ada di sini. Bila tidak berkenan, mohon bermaaf besar-besar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya untuk Pak Ahmad, kepada Pak Ustadz Agam yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami di peresmian kantor PT Bumi Abu-Abu ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Bagus Sudaryanto. Alhamdulillah saya dipercaya dan juga pelaksana festival Angal Orang yang akan diselenggarakan di tanggal 5-6 Agustus tahun 2023 nanti. Kami tentunya ingin meminta doa, dukungan serta restu dari semua pihak agar acara yang akan kami selenggarakan nanti itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sukses. Mungkin itu kumpul semuanya itu. Dan insya Allah walaupun sudah saling kenal, boleh izinkan saya memperkenalkan biar tambah dekat. Nasehat Pak Ahmad dan juga mohon maaf sebesarnya Diwati belum bisa hadir ya Pak ya. Lalu Pak Ustadz juga menjadi penasihat kami. Di sini ada Pak Bagus Adriansa, ada Bang Rio juga. Sangat jarum jam ya Pak ya. Di sana ada Kang Anton Bahtiar, Mas Bagus sudah kenal, Bang Richard, Mbak Mei atau Mbak Meong, Ibu istrinya Pak itu Bagus Adriansa sih. Mbak Dewi, Mbak Desi, siapa nih Pak? Soalnya rapi, biasanya kurang rapi biasanya. Bang Sandy atau Bang Sensen,
Pak Haji Sidik, Bang Firman. Yang tidak bisa hadir itu Mbak Tika ya. Mbak Tika. Itu yang bisa kami perkenalkan. Juga mohon izin dalam kegiatan yang awal ini kami memang masih sedikit ya Mas Bagus ya, perizinan lingkungan hidup. Oke. Ya Mas Bagus ya, perizinan lingkungan. Mungkin dengan bantuan LH-nya. agak sedikit lamban. Lalu permohonan dari Pak Benyamin Daphni ya, hanya satu, tolong maksimalkan lalu lintasnya. Jadi nanti di sub juga perlu diperhatikan satpol dan lain sebagainya. Jadi kendalanya masih LH ya Mas Bagus ya? Maksudnya LH belum keluar surat izinnya? Belum lama Dan nih. kita sudah kasih surat pernyataan pertanggungjawaban bahwa kita siap bertanggung jawab. Heeh. Hanya saja mereka belum menerbitkan surat izinnya. Oh, kemarin saya telepon sama Irfan katanya udah. Soalnya stafnya saya hubungin nggak diangkat, saya WA belum respon. Selama LH segera secepatnya bisa kita dapatkan. Untuk selanjutnya saya mohon dan waktu dari Pak Ahmad untuk dapat memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dengan waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan juga kami ucapkan terima kasih. Salam hormat kami kepada Ustadz Adham yang sudah hadir dengan waktunya, dan juga dengan tim daripada PT Bumi Abu-Abu ini akan menjadikan di Tangsel ini, semoga insya Allah kita menjadikan tuan rumah di Tangsel. Karena selama ini kita lihat, kita bersinergi dengan Dinas Pariwisata itu dari zamannya Pak Yudi, Pak Dadang almarhum, Pak Wiwi almarhum, terus Pak Heru, dan juga sekarang Ibu Ellen. Itu program hanya sebatas list. Saya sudah sering ngasih masukan dari HUT Tangsel yang ke-9 sampai yang ke-14. Alhamdulillah kita berpartisipasi untuk memberikan konsep dan arahan supaya Tangsel ini menjadikan ikon. Karena terus terang Pak Ustadz, Tangsel ini adalah hanya dua yang bisa kita pertunjukkan. Pertama mengenai budaya kita. Kita tuh beragam banget budayanya. Itu yang harus kita angkat dengan kearifan lokal dan semua dari komunitas. Nah selama ini nggak pernah kesentuhnya kalau pas dibutuhkan saja. Setelah itu tidak ada lagi rasa silaturahmi atau apa. Disinilah jajaran kami dan tim PT Bumi ini bisa bersilaturahmi kepada mereka, dan kita akan bina supaya mereka bisa performan. Dan alhamdulillah dari tim Tangsel ini kita sudah ajak pentas di luar tuh ke 5 benua Pak Ustadz, ke Ismailia, Alexander, Aswan, dan juga Amsterdam, Beijing, Wuhan. Ini adalah sesuatu yang aset SDM kita, bukan hal yang biasa. Nah ini perlu konsep yang lebih matang supaya purna. Jual punya kemas di Tangsel ini ada sesuatu yang lebih, karena SDM sudah tersedia. Dan yang kedua mengenai kuliner. Kuliner di Tangsel ini beragam. Kita mau cari makanan Western ada, makanan Middle East ada, makanan Jepang ada, makanan kearifan lokal ada. Kemasannya yang kadang-kadang tidak dikemas secara service and excellent. Nah disinilah saya menyentuhnya, Pak Ustadz. Kita mulai itu pas pandemi dan sampai sekarang berkelanjutan, dan memang basic saya adalah di hotel. Saya dulu di Hotel Seri Pasifik, saya di Kartika Plaza, saya di Horizon Ancol. Alhamdulillah basic saya di perhotelan, dan terakhir di airline. Dan saya tinggal di Tangsel itu hampir 33 tahun. Masih dari bujangan sampai sekarang alhamdulillah, dan saya tidak pindah tempat alhamdulillah. Nah inilah yang memang kita sebagai tuan rumah itu tahu betul basic untuk hadir di Tangsel. Prasyaratnya sudah lengkap. Cuman terus terang kita tidak bisa kerja sendiri Pak Ustadz. Kita butuh sinergi dari tim-tim yang ahli di bidangnya supaya roket ini meluncur dengan target sesuai dengan sasarannya. Kalau kita hanya fokus yang ini ngurus ini aja, ini pecah, ini tidak. Tapi kalau ini bersatu, kita jadikan satu wadah, satu tujuan, bahwa seni budaya itu, dan budaya itu adalah mahkota bangsa, itu yang kita angkat.
Karena tanpa dari kita semua yang hadir ini semua mungkin kurang dukungan atau apa, memang mereka hanya jalan di tempat aja. Nah ke depan jika kita pengen setiap hotel saya dapat buatkan konsep namanya paket honeymoon. Kalau kita cari di Google tuh paket honeymoon hanya sekedar nama tapi tidak ada realisasinya. Kenapa saya paksa dengan hotel 3 hotel dari Tangsel, baik bintang dan non bintang? Karena para UMKM ini akan dibeli Pak Ustadz. Begitu buka kunci, barang UMKM kita ada di dalam. Dengan harga 15.000, 20.000, bukan jadi pameran terus. Selama ini jadi pameran, produksinya banyak, tapi apa istilahnya lakunya jarang. Nah ini saya tekenin, saya paksa. Saya dipanggil dari Kementerian BUMN juga Erick Thohir di lantai 19, saya paksa, saya bilang harus dibeli Pak. Yang beli siapa ya? Pengusaha, hotel, supermarket. Itu poinnya. Jadi selama ini nggak ada yang mau menyentuh. Kepala dinas itu hanya seremonial doang, hanya meladakan peresmian aja. Tidak ada program pendek dan panjang. Nah di sini kita harus punya konsep jangka pendeknya apa, panjangnya apa. Kita mulai dari hal yang kecil yang nggak pernah disentuh, yaitu dari seni dan budaya. Kalau perlu setiap hari Senin, hari Sabtu, Minggu ada performa di semua, ada di hotel, di lobi hotel. Itu ada dari musik kita. Ada dari Bugis. Ada dari Batak. Ada dari Palembang. Kita gilir. Tapi PIC dari kita. Jadi jangan sampai pelaku seni ini alatnya sudah lama tidak kesentuh, masih pakai rekaman. Itu yang saya sangat prihatin. Terang program ini sudah saya coba hampir 5 tahun 7 tahun, tapi masih belum, hanya berjalan di tempat. Saya sendiri yang jalan Pak Ustadz, terus terang. Saya mandiri, tapi kah harus saya terus. Saya butuh dari semua tim ini bisa bergerak sama-sama nanti ke depannya. Mungkin itu aja, yang penting tetap semangat bahwa kearifan lokal memang kita harus kedepankan. Ada perubahan, oke, zamannya. Tapi kepakeman, kepatuhan, adab dan etika itu harus kita pegang. Jadi itu yang memang kadang-kadang kita harus bergerak bersama-sama. Kayak kemarin Tangsel yang ngadain dia aja pelakunya. Terus ke Apeksi dia aja. Memang di Sanggar sini cuma dia pelakunya, kan tidak. Nah ini kita pengen sama-sama bersinergi, yaitu ada wadah namanya KST. Itu adalah maksud dan tujuan seperti itu, bukan kita memecah belah, tidak. Yang mau hayu tapi ini kebersamaan. Maka dari KST itu nanti dari Bali saya ajak, ada performa di Garuda, saya panggil, saya datang. Saya kamu itu di sana, ada dari kedutaan, ayo datang kamu ke kedutaan. Jadi itu kita menjaga hubungan. Kita tidak menilai dari nilai ekonominya dulu, tapi kinerja dulu. Setelah itu ada trust, kepercayaan. Itu yang kita akan akhirnya nanti bisa jadi untuk modal kepercayaan kita Pak Ustadz. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tadi nanti jangan pernah lelah. Untuk namanya usaha itu pasti naik turun, ya tantangan pasti ada. Tapi yang penting menjalankan sesuatu acara event atau acara kegiatan, fokus. Acara kita apa nih? Pasar seni. Oke, pasar seni. Fokusin. Dan jaga kualitas. Dan juga K3 kita harus jaga, yaitu keamanan waktu dalam acara, kebersihannya dan kenyamanan. Jangan sampai momen kita, event kita ini ada orang tidak suka, jadi masalah yang kurang baik buat kita. Mungkin itu aja dari saya. Insyaallah dengan awal pertemuan ini Pak Ustadz, kita bersilaturahmi, insyaallah kita bisa lebih luas lagi. Dengan silaturahmi itu menjabatani kita bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Cukup saya rasa, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa menghasilkan di bidang usaha khususnya perdagangan, jasa entertainment. Di sini sejarah dan budaya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kita nggak ada ya. Kita tradisi dan doa, kita akan merayakan acara pemotongan tumpeng ya Pak Adit dan pemotongan kita. Untuk selanjutnya mengarahkan Pak Ustadz agar bisa dapat memotong tumpeng. Terima kasih. Restu Allah itu, maka tak ada salahnya apabila pada hari ini, pada kesempatan ini, kita sama-sama berkumpul sini memohon doa kepada Allah agar sekiranya apa yang menjadi niat-niat kita ke depan ini dimudahkan, dilancarkan semua urusannya, diberikan jalan-jalan keluarnya, jalan terbaik, dijauhkan dari segala persoalan-persoalan yang pelik,
hubungan-hubungan yang tidak baik, hubungan-hubungan yang dapat menimbulkan kecurigaan sangka di antara kita sesama, semua berjalan dalam proses ridho dan restu Allah. Maka pada hari ini mari bersama-sama kita membacakan doa kepada Allah agar supaya apa yang kita niatkan diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zukrina wal maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam syarafina sahabi Rasulullah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan tidak ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ij'al wa tasabbaha wal qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa alfa indal hisab. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut. Rabbana innaka rahmatan antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Yes, dan seperti syarat-syaratnya. Silakan Pak Ketua kali ini ya. Oke. Tahan. Barakallah. Ruangan kayak begini juga pada dapat ruangan kayak begini udah Jadi hotel ini. keren lah ketua. Udah ada salam. Cepat-cepat.